Hai, assalamualaikum guys. Burung unta kembali bertelur lagi. Setelah beberapa minggu yang lalu dikabarkan telur burung unta gagal. Nah, hari ini gue dapat kabar burung unta kembali bertelur loh. Semoga telur sekarang ini tidak gagal lagi ya guys. Doain. Masis, itu apaan Masis? Telur nih. Nih, burung unta bertelur nih. Baru aja telur nih, airnya masih gede banget. Nih baru banget telur. Pas tadi si Susinya lagi duduk, aku kira dia mau kawin nah telurnya keluar. Ini masih berlendir banget ya? Iya, ini masih ada lendirnya tuh. Harus dilap dulu. Harus dilap dulu atau emang mau masukin inkubator langsung mas? Langsung ini apa? Harus dilap dulu bersih, baru taruh di inkubator. Ini nggak boleh dicuci lagi ya, harus dilap. Kayak baju. Jangan dong masa pakai baju. Semoga telur yang ini jadi ya. Mudah-mudahan ini jadi nih ini. Tapi insya Allah emang jadi karena yang lainnya kan udah yang dua udah pasti udah jadi. Cuma gagal di akhir penetasan di hari-hari ke hampir ke 40-nya. Nah, baru nelor nih. Baru banget nih masih ada ininya. Terus lagi aku tungguin. Dibantuin? Enggak. Kirain. Kalau tahu lagi ngasih makan tuh udah keluar telurnya. Ini dilap aja ya? Ya, dilap. Emang sampai kering banget masih lendir-lendir ya? Iya, harus bersih banget ini. Ini beneran bersih banget sama ininya. Sekarang tanggal 6 ya. Tidak berapa hari mas sama yang sebelumnya? Berarti ini tanggal 9, tanggal 18, 2 mingguan ya? Ya. 2 minggu, mungkin 2 minggu sama yang ekor sama ini. Nah ini kalau ini bentar lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim, kita masukin. Taruh belakang. Cepat menetasnya. Oke, kita tunggu telur berikutnya. Setelah menunggu beberapa hari, tiba-tiba burung unta terpantau kawin guys di pagi hari. Guys, burung untanya lagi kawin ini depan mata gue. Kawin mudah-mudahan bertelur lagi. Jadi si betina ini tuh kok ketemu gue dia horny, makanya ini pertama kali dia. Ini si selamat itu jarang banget dikawin sama si subur. Selama ini yang bertelur si Susi. Waktunya mengecek telur-telur yang lain apakah berhasil atau tidak.
Hari ini kita mau cek perkembangan telur burung unta ya. Sekarang yang paling tua itu yang paling depan ini. Ini udah 36 hari. Harusnya 4 hari lagi itu udah menetas. Dan kalau dilihat dari kelembapannya dan suhunya sih udah pas terus ya. Nggak ada yang dikhawatirkan gitu. Kita mau ngecek sekarang. Ini terakhir Mas Is yang masukin ya? Iya. Yang tanggal 6. Tanggal 6. Itu belum dicek juga sama itu. Kalau tanggal 6 sekarang baru 6 hari, baru 8 hari kan belum terlalu kelihatan ya. 8 hari ya. 10 hari kan minimal. Oke, kita cek di dalam dulu ya. Tuh, ini kayak kurang ke bawah, guys. Harusnya gimana, Dok? Kalau umur 36 tuh biasanya udah hampir setengah udaranya itu udah segini nih. Wah, Udah terang. Bawa tempat gelap aja yuk. Duh, kayak masih di ujung doang. Oh enggak, tapi ini udah ini Dok, ada bawahnya ya. Ya, tuh. Bismillah, coba bilangin. Ada yang gerak. Oh iya, ini udah setengahnya ya ternyata ya. Iya. Gak ada gerakan sama sekali, guys. Ini mah kayak bekas telur ngendep. Endepan ini. Nih, Itu bawahnya. dari ini ke sini tuh kayak endepan Itu doang. garisnya tuh. Garis endepan. Jadi kayak nggak turun sempurna gitu ya. Gak ada gerakan ya? Coba kalau ke bawah emang nggak apa-apa. Ini Enggak sama sekali. nggak kelihatan, Mas. Tuh kan, nggak ada. Loh, cuma setengah buang malah, Dok. Malah nggak ada kan? Kok di tengah-tengah doang, Dok? Nggak ada ini mah, Dok. Kosong ini ya. Pocong ini mah nggak jadi embrio kayak yang kemarin. Ya, Aduh, ini mah telur busuk ya. Bucuk ini mah. Oke guys, ini berarti telurnya gagal. Masih gagal. Lebih mudah dari yang kemarin. Oke, berarti tuh. telur ketiga pun gagal ya guys. Nggak Kok ini berhasil. kayak kaki ya? Ya. Lebih mudah dari yang kemarin. Udah. Kita berharap 2 telur lagi nih. Masih ada 2 telur lagi. Semoga aja masih jadi. Nah guys, kebetulan kita kedatangan ahli di bidang burung unta nih, Mas Win. Hai, assalamualaikum guys. Kebetulan nih hari ini di The Hakim kedatangan tamu istimewa nih yang nyambut kenapa saya, karena kebetulan hari ini Irfan tuh lagi sibuk, terus teman-teman yang lain juga kiper, Mas Is lagi libur, Ajis juga. Ayo Mas, apa kabar? Sehat, Kang Pio. Oh hujan, tapi kedatangan beliau. Mas, saya tadi tuh di sebelah sana di grup ngumumin, ini burung unta nih lagi bertelur gimana? Ambil kata Mas itu. Unjuk-unjukkan siapa yang nggak ada yang berani. Tapi sekarang kita coba yuk, bantuin. Siap, kita ambil mumpung belum hujan. Iya, yuk, ayo guys. Tadi tuh saya jam berapa ya tadi? Siang lah, waktu masih panas. Lihat di grup kiper ada ini Mang Ukat. Iya. Nih ada telur, pas saya lihat juga, wah ada telur. Langsung saya lapor. Terus Mas Isya kan nggak ada. Iya. Ajisnya juga sama. Telurnya tuh masih di sana. Oke. Waduh, dijagain sama si siapa? Selamat. Tuh, gimana dong? Yang bener aja. Baru juga beberapa hari yang lalu bertelur, kok bertelur lagi. Bener-bener nih The Hakim lagi panen telur burung unta guys. Galak nggak ya? Tapi kayaknya bisa sih kalau misal dipancing dari kandang sana. Nanti Oke, saya coba ke sana. Ha-ha. Misalnya dia nggak nyerang saya, insya Allah bisa saya ambil. Tapi kalau misalnya dia nyerang saya, paling dipancing. Oke, dipancing. Aduh. biar dia kesini semua, saya ambil. Oke. Jadi Alul ngendap-ngendap di situ. Oke. Misal galak. Ya.
Tapi biasanya kalau sama Mas Is ya, Mas Is sendiri, dia santai aja ngambil. Tapi Oke. kalau sama yang lain biasanya Oke. agak. Itu suburnya masih di sana gimana? Oke. Coba dulu apa saya ke sana. Ya udah. Oke guys, Alul udah ke sana, jadi ngambilnya tuh mau dari kandang kuda. Mudah-mudahan si suburnya nggak bereaksi. Terus yang ngambil telurnya kemana Lul? Yang nerima telurnya? Bisa sini ntar atau langsung masuk kesana aja ya. Mas ditunggu di sini. Oke, tak tunggu di sini. Tunggu di sini ya. Baru datang udah dapat kerjaan. Oke, kayaknya si subur juga nggak terlalu respon teman-teman ya. Oke, agak aman. Si subur kesini, subur. Subur sini, subur. Karena biasanya kayak gini tuh yang jagain pasti jantannya yang agresif. Karena dia penjaga telur-telur dan sarang. Subur. Hai, hai. Subur. Sini, sini. Subur, subur, subur. Hehehe, berhasil. Alhamdulillah guys. Subur. Tornya udah kita amanin. Kamu udah mau jadi bapak ya? Si subur udah mau jadi bapak. Mudah-mudahan musim ini ada hasil ya yang bagus karena perkembangannya udah membaik dari tahun lalu. Aku dapat informasi sudah mulai fertil dan sudah mulai banyak yang jadi anakannya. Alhamdulillah. Oke. Kalau dilihatin nggak apa-apa. Gak apa-apa. Nah, ini telur. Nah, ini ciri-cirinya tahu nggak Kang Pio? Ini bisa jadi jantan apa betina? Bisa dilihat gitu dari telur. Ya, jadi sebenarnya kalau unggas itu prediksi pertama jantan betina bisa dari telur. Nah, telur kayak gini karena dia lebih bulat, Bulat. ya, lebih bulat. Prediksi kuatnya sebenarnya betina. Kalau lonjong panjang jantan. Sama kayak burung berarti. Iya. Ayam gitu. Jadi kita akhirnya bisa melihat ini calon betina. Lebih Ini bulat. kalau udah gini kita bawa ke Iya, kita bawa ke Inkub ya? inkubator, tapi nanti harus dibersihkan dulu biar bakterinya hilang dulu sebelum masuk inkubator. ya di kantor aja bisa. Oke, siap. Oke. Kalau burung unta gala atau hewan gala itu artinya produktivitasnya bagus. Jadi hewan kalau dia jinak biasanya produktivitasnya menurun. Karena terlalu ini ya mungkin ya. Ya, terlalu friendly. Jadi karakter dia sebagai pejantan itu kan dia butuh kegagahan, Oh, iya, butuh benar. ditakuti. Nah, itu yang sebenarnya karakter hewan liar yang nggak boleh hilang kalau memang niatnya untuk ditangkarkan. Tapi kalau dibuat jinak tetap bisa produksi tapi tidak sebagus kalau dia liar atau galak. Kurang maksimal lah Kurang gitu ya. maksimal. Oke, ini dibersihin ya teman-teman. Ini kan ada bekas-bekas tanah dan ini kalau nggak dibersihkan ini sarang bakteri. Ini sarang bakteri yang harus dibuang. Langsung sama ahlinya nih guys. Langsung. Nggak ada kipernya juga kita. Kebetulan ada ahlinya. Dapat kiper dari Jogja. Dan gak tau kenapa ya pas banget momennya. Pas banget, pas banget. Nah, kenapa kita harus pakai tisu basah? Karena tisu basah juga antibakteri. Oh, Ada kalau kandungan sama air. sama air boleh, tapi dia bersih, tapi masih ada bakteri yang ngikut. Tapi kalau pakai tisu basah kan dia sudah antibakteri dan udah cukup steril. Nah, ini kan udah bersih teman-teman. Perlu ditanggalin kali ya. Udah bersih, tinggal ditanggalin. Tanggalin. Terus masuk, sekalian kita cek ya. Spidol. Sekalian kita cek yang ini dua. Pinjam Ini spidol dong. dua. Oke, berarti butuh Ada center. spidol nggak, Riz? Pinjam Ke deh. center. Bentar. 26 11. 11 2004. Alhamdulillah. Tuh, tak kasih tanda tangan. Iya, benar. Boleh. Benar. Oh. Ya mantap, Yeay. guys. Letus. Jadi udah keciri nih. Udah ada tanda tangannya. Tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada tanda tangan guys. Kan ada 3 rak nih Kang. Nah, 3 rak ini itu memang aku desain yang di atas itu untuk awal, telur awal. Jadi dia akan lebih efektif untuk mungkin 2 minggu awal. 2 minggu untuk awal. starter agar fertil dulu kan embrionya. Kalau dia sudah agak kuat baru boleh turun. Ya kan? Jadi kalau ada telur yang sudah baru atau dia udah 2 minggu ini turun, telur baru di atas. Jadi telur baru jangan ada di bawah. Karena
dengan mesin sebesar ini kelembapan di bawah pasti akan lebih tinggi. Iya, iya. Nah, di atas kan lebih kering. Nah, untuk starter kering lebih bagus, di bawah lebih tua telurnya. Regulasinya Yang baru. Ya, ini baru di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Sini. Sekarang kita cek yang ini. Iya, bulan 10. Bulan 10. Sekarang bulan 11, berarti udah sebulan yang lalu, dan ini kosong. kosong. Iya, ini nggak fertil. Oke, ini fertil tapi dia mati, Kang. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, ini sorry, kamera bisa lihat nggak? Sorry, ini kelihatan ya. Di sini ada ruangan kosong, ini udara. Di sini ada merah karena ada ruang. Di sini ada hitam. Nah, hitam ini sebenarnya bercak daging. Ini tuh bercak daging, ini kosong bercak daging. Nah, ketika ada bercak daging berarti dia pernah fertil. Kalau kita ngelihat usianya, usianya harusnya sudah jadi daging atau tulang. Tapi kalau masih seperti ini artinya dia tidak berkembang. Tidak berkembang. Yang ini mungkin gagal. Oke, nanti saya tanya satu lagi. Oke. Nanti saya bakal tanya itu penyebabnya. Iya. Ini yang lebih baru. Bulan November. Ini November. Itu terang. Terang benderang, artinya nggak fertil. Jadi ini dengan usia sudah 20 harian ya, hampir 20 hari. Hampir 20 hari dia nggak ada tanda-tanda fertil. Jadi telur fertil untuk burung unta itu di usia 10 hari itu kita sudah bisa lihat guratan embrio. Di 10 hari. Seharusnya ini sudah hampir 20 hari nggak ada guratan sama sekali. Artinya dia non fertil, jadi tidak dibuahi. Oke. Nah, ini kalau yang berarti yang dibuahi. ini tidak dibuahi, jadi akhirnya jadi nggak fertil. Betul. Oke. Sekarang saya mau nanya yang tadi. Iya. Ini ditaruh di sini aja Pak Di? Kalau sudah gagal, baiknya dikeluarkan aja nggak apa-apa. Berarti ini Dikeluarkan aja deh. Dikeluarkan aja. Ya, biar sekalian. Dua-duanya. Kan ini udah nggak apa-apa dipegang. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini yang non Ini yang fertil. nggak fertil kan. Nah, saya mau tanya-tanya sekarang nih. Dari kemarin itu kita beberapa kali di sini tuh kasusnya sama. Oke. Jadi kasusnya Aku sama. belesor. Nih, jadi kasus sama yang seperti ini saya mau nanya juga, sebenarnya kepo juga dari kemarin. Saya sempat nanya juga sama dokter Roy. Dok, itu penyebab itu kenapa? Dokter tuh pernah bilang ini masalah kelembaban. Bisa dijelaskan? Oke. Fertil itu artinya dia sudah dibuahi. Nah, ketika dia sudah dibuahi, bukan berarti dia akan sampai bisa menetas. Karena tantangannya masih banyak. Bisa karena spermanya masih lemah. Jadi pejantan muda. Jadi bisa karena spermanya masih baru nih. Baru tahun ini misalnya. Berarti kan dia masih masa beranjak dewasa. Tahun depan sudah lebih matang, otomatis lebih kuat embrionya. Itu yang pertama. Yang kedua juga karena kelembapan. Nah, kelembapan itu iklim di tiap tempat berbeda. Jadi sama seperti di Jogja sama di Jakarta kan sangat berbeda. Nah, otomatis seperti yang kemarin tadi saya bilang, di atas itu kelembapan akan lebih kering karena kelembapan akan turun. Karena kan dia muatan berat. Air ya jatuhnya ya. Jadi dia akan lebih banyak di bawah. Nah, ketika starter itu tadi ada di bawah, dia akan lebih mudah terpapar kelembapan tinggi. Nah, bisa juga karena settingannya mungkin belum diturunin. Settingan mesinnya, settingan mesin belum diturunin. Atau bisa juga terlambat pengambilannya. Bisa juga karena sering dibuka tutup. Jadi faktornya banyak banget. Nah, terus biasanya cara kita untuk ngecek si telurnya itu per berapa hari? Kalau aku ngecek biasanya malah per 4 hari. Per 4 hari. Per 4 hari, tapi dengan SOP. SOP-nya? Jadi kita ngelihat cuaca. Misalnya cuaca lagi hujan,
atau mungkin lagi mendung, kan kelembapan lagi tinggi. Nah, tapi kalau kita ngeceknya kondisi kering, panas, kelembapan di udara sini rendah. Karena Indonesia ini normalnya kelembapannya sekitaran 80-90%. Nah, sedangkan kalau kita buka mesin, kelembapannya masuk bukan keluar, masuk ke dalam. Nah, artinya kita harus mempertimbangkan itu juga. Nah, ini kan ada di ruangan. Ada di ruangan, artinya kelembapannya stabil. Makanya kita juga perlu punya termometer luar. Selain ada di dalam, kita luar. Jadi kita harus ngecek apakah di sini kondisi kelembapannya sedang tinggi-tingginya atau sedang bagusnya atau tidak jauh beda sama yang di dalam mesin. Itu berpengaruh. Berarti luar berpengaruh banget juga. Berpengaruh banget. Jadi kemarin itu kita sebelum dipindah ke sini itu di ruangan di baby room. Nah, ruangan itu cukup hangat. Jadi ruangannya itu hangat-hangat panas lah gitu. Mungkin sekitar di dalam ruangan itu sekitar 30 ada 30-an. Sekitar 30-an di dalam ruangan. Kemudian ini disimpan di sana dan sama seperti ini. Setiap udah mencapai usia seperti ini yang kita tadi lihat itu selalu terjadi kematian. Ya, beberapa kali dibuktikan juga tetap aja seperti itu. Nah, terus kemarin itu Irfan sama dokter itu memutuskan untuk memindahkan ke sini ya Lur. Dipindahkan ke sini dan yang nggak fertil itu udah ada juga ya? Ada juga. Ada yang nggak pas udah ke sini. Udah ke sini juga. Dan ini pun yang berikutnya juga sama. Sekali lagi Kang Pio, karena ini kan udah masuk musim hujan ya. Masuk musim hujan, terus si jantan juga ketika dia basah, dia nggak nyaman untuk kawin. Nah, itu juga bisa mempengaruhi fertil atau tidak. Jadi karena hujan, mungkin tempatnya becek, karena kita sulit banget menghindari kandang burung unta yang becek. Hampir semua kandang burung unta pasti becek, kecuali dia dipelihara di savana ya, atau di gurun itu kan, jadi luas banget. Tapi kalau di kandang pasti akan becek. Ya, itu mempengaruhi jantannya maksimal atau tidak untuk kawinnya. Jadi untuk masalah fertil di situ. Sebenarnya ini udah siap banget, tapi kan kondisi alam kita tidak memungkinkan untuk dia bisa maksimal. Nah, kalau untuk ruangan tadi itu sendiri, di sana kan sekitar 30, mungkin di sini sekitar 25 lah mungkin. Itu apa suhunya? Iya, suhu. Enggak masalah. Kalau suhu enggak masalah. Suhu luar nih. Iya, suhu luar enggak ada masalah. Yang perlu kita amati sebenarnya kelembapannya. Kalau ini kan AC, AC lebih kering. Jadi ada perbedaan. Di Indonesia kan panas nih, tapi kelembapan tinggi. Terus di Eropa kan salju atau mungkin dingin, tapi kelembapannya rendah. Nah, itu kan beda. Jadi kita nggak bisa pakai patokan panas atau dingin. Kelembapan berbeda. Kering atau lembab itu berbeda. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, lebih ke kelembapan daripada ke suhunya. Kalau suhu masih bisa aman sih. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau udah sering terjadi seperti ini, kita selalu mendapatkan kendala seperti ini, apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Sekali lagi ya Kang Pio, ini udah bagus pengambilan keputusan dipindahnya mesin ini di sini itu udah oke lah, karena memang di sana udah berapa kali kasus terus kita pindah, tapi kan di sini belum mengalami kasus yang sama. Kalau di sini kan tidak fertil aja kan. Ini kan ini juga tapi ini matinya di usia muda Kang Pio. Matinya di usia muda. Kalau kita lihat tadi itu hanya ada bercak daging, bekas daging, bukan tulang benulang. Artinya dia hanya mengalami pembusukan, jadi dia belum sempat berwujud, dia masih embrio, serat-serat seperti itu, guratan-guratan seperti itu mati. Nah, ini kalau seperti itu prediksinya mati di usia antara 10 sampai 15 hari kematiannya dia. Jadi artinya dia masih baru sebenarnya, masih baru banget. Ini perlu dibuktikan nggak kalau ini mati? Atau udah fix kalau ini mati? Tadi di teropong sudah fix mati. Kalau mau dibuktikan, kita pecahkan, kita lihat guratan-guratan atau sisa daging yang membusuk tadi itu. Sebenarnya kita tidak meragukan ya, karena beliau udah ahli banget gitu. Saya bukan seperti itu, tapi mungkin buat ada yang pengen lihat. Kalau bukan prediksi sih, sebenarnya lebih ke ini analisa. Mati, ya. Analisanya udah mati, tapi pembuktian ini butuh diperlihatkan. Karena mungkin teman-teman penasaran maksudnya guratan itu apa,
daging itu yang membusuk itu apa. Nah, Mungkin oke. nanti kita bisa lihat-lihat. Oke. Seperti itu ya. Oke guys, kita lihat nih. Kita buktikan kalau telur ini yang udah tadi fertil dan udah tumbuh, ada embrio Sempat hidup. hidup. Sekarang kita akan buktikan. Yuk. Oke guys, itu dia penjelasan dari Mas Vin ya. Semoga dari penjelasan beliau bisa kita terapkan di The Hakims. Amin. Kita tunggu kabar berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.